Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dionysius Saverio Mardika Diatma, mahasiswa Sekolah Vokasi Teknologi Rekayasa Otomasi 2025 dengan 3 digit tim terakhir 002. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang pendahuluan mengenai pemrograman dengan bahasa C++. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai dasar-dasar dan fundamental dari bahasa pemrograman C++ itu sendiri. Jadi di sini ada alur belajar pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama nanti saya akan menjelaskan singkat tentang variabel, tipe data, dan konstanta dengan contoh-contohnya. Kemudian kedua, demonstrasi array dan std vektor menambahkan, mengakses, dan menampilkan data. Kemudian tiga, input penggunaan menggunakan chain dan getLine dengan contoh interaktif. Kemudian yang keempat, membuat fungsi sederhana dan dengan parameter dan return, menjelaskan skop variabel, lokal dan global dengan contoh yang praktis. Kemudian yang kelima, menggunakan komentar yang baik untuk kode yang rapi dan mudah dipahami. Dan yang keenam, menjelaskan penggunaan namespace std dan alternatifnya. Dan yang ketujuh, menyajikan latihan konversi suhu atau kalkulator. Namun di sini kurang lengkap ya teman-teman. Jadi saya akan menambahkan satu lagi tentang pengolahan data mahasiswa. Jadi nanti kita akan latihannya ada 3. Mungkin saya tidak akan menampilkan saat saya uh, menulis teks codingnya. Cuma saya nanti akan menampilkan hasilnya saja dan saya akan menjelaskan tentang program tersebut. Nah, di sini ada variabel ya teman-teman. Jadi yang pertama ada variabel. Jadi variabel itu adalah tempat untuk menyimpan nilai yang bisa berubah selama program berjalan. Jadi di sini ada contoh variabelnya, di mana di sini ada integer usia. Jadi ini tuh mendefinisikan variabel yang bernama usia dengan tipe data bilangan bulat ya teman-teman. Jadi nilai awalnya adalah 20. Kemudian ada double tinggi ini, itu untuk mendefinisikan variabel bernama tinggi dengan tipe data double atau bilangan pecahan atau ganjil yang bertitik ya teman-teman, atau bilangan desimal. Jadi nilai awalnya adalah 170,5. Kemudian ada char huruf A ini itu untuk mendefinisikan variabel bernama huruf dengan tipe data char karakter tunggal. Nilai awalnya adalah huruf A dengan tanda kutip ini mendapatkan karakter tunggal ya teman-teman. Jadi ini adalah karakter tunggal. Kemudian di sini ada std string nama Dion, itu untuk mendefinisikan nama variabel bernama nama dengan tipe data std string atau string text ya teman-teman. Jadi nilai awalnya ini adalah Dion. Jadi uh, perlu header ya teman-teman untuk string itu seperti tanda lebih besar yang seperti ini itu, ya itulah pokoknya. Dan menggunakan namespace std atau cukup using std string ya teman-teman. Jadi untuk penulisannya seperti itu. Jadi intinya lah ya teman-teman itu uh, int atau integer ini untuk bilangan bulat, kemudian double tinggi ini untuk bilangan pecahan, char ini untuk satu karakter, std string nama ini untuk teks atau kalimat. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi selanjutnya ada tipe data ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan sedikit saja. Jadi tipe data ini seperti yang tadi ya, integer ini itu bilangan bulat, contohnya 10 ya ini teman-teman. Itu untuk menyimpan bilangan data tanpa pecahan, jadi merupakan bilangan bulat ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada double, itu adalah bilangan pecahan dengan presisi tinggi. Contohnya di sini adalah uh, oh ini salah, ini kurang koma ya teman-teman, harusnya 10,5. Biasanya 64 bit floating point ya, untuk suara, gambar, atau perhitungan dengan presisi yang lebih biasanya pada penggunaan bahasa pemrograman ini. Jadi seperti ini bilangan pecahan berpresisi tinggi. Kemudian ada float, yaitu bilangan pecahan. Contohnya di sini ada 3,14 F. Itu nilainya adalah 32 bit floating point. Jadi keunggulan dari float ini adalah lebih hemat memori, namun presisi lebih rendah dibandingkan dengan double tadi ya teman-teman. Kemudian ada char, itu adalah untuk penggunaan satu karakter. Contohnya di sini adalah A. Untuk menyimpan satu karakter sering
kita menggunakan encoding seperti ASCII atau UTF-8 ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ada bool. Jadi bool ini adalah nilai logika true atau false. Itu untuk menyatakan program tersebut untuk mengeksekusi nilai benar atau salah. Biasanya di program ini digunakan 1 untuk true dan 0 itu untuk nilai yang bersifat false ya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya ada string. Jadi string text ini contohnya adalah hello. Jadi itu merupakan rangkaian karakter yang biasanya membutuhkan tipe khusus atau kelas seperti string ini tergantung bahasa. Jadi kalau C++ ini menggunakan std ya biasanya teman-teman. std titik 2 string. Jadi ini butuh string seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ada konstanta. Jadi apa sih yang dimaksud konstanta dalam bahasa pemrograman C++ ini? Jadi konstanta itu sama seperti bahasa pemrograman sebelumnya ya teman-teman. Jadi konstanta itu adalah nilai yang tidak berubah selama eksekusi program. Jadi begitu diberi nilai, tidak bisa diubah dengan penugasan kembali. Biasanya digunakan untuk memberikan makna jelas, mencegah perubahan tak terduga, dan membuat optimisasi ya teman-teman. Jadi di sini ada macam-macam tipe konstanta ya teman-teman, dimana di sini ada cons. Ini consnya ini bersifat qualified variable ya teman-teman, dimana karakteristiknya ini nilainya ini tidak bisa diubah setelah inisialisasi ya teman-teman. Jadi tipe tetap bisa bekerja dengan compile time dan evaluation. Di sini ada const double pi. Di sini ada nilainya 3, pi ya teman-teman, ini 3,14159 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada const expr ya teman-teman. Jadi di sini itu diperlukan untuk konstanta yang nilainya bisa ditentukan pada waktu kompilasi. Jadi di sini ada contohnya, yaitu const expr in tahunnya 2025. Dan di sini ada double gravitasi 9,81. Di sini ada nilai gravitasi. Oke, selanjutnya ada konstanta. Jadi apa sih yang dimaksud dengan konstanta itu ya teman-teman? Jadi konstanta itu adalah nilai yang tidak berubah selama eksekusi program. Jadi begitu program tersebut diberi nilai, maka tidak bisa diubah dengan penugasan kembali. Jadi biasanya konstanta ini digunakan untuk memberikan makna jelas, untuk mencegah perubahan yang tidak terduga ya teman-teman, dan membantu optimisasi. Jadi di sini ada cara mendeklarasikan konstanta, di mana di sini ada konstanta yang bersifat qualified variable. Di sini ada contohnya adalah const double pi ya teman-teman. Di sini 3,14. Di sini ada nilai pi-nya. Kemudian ini karakteristik untuk konstanta qualified variable ini, itu nilainya tidak bisa diubah setelah inisialisasi ya teman-teman. Jadi tipe datanya ini tetap bisa bekerja dengan compile time evaluation. Kemudian selanjutnya ada const expr ya teman-teman, di mana di sini itu diperlukan konstanta yang nilainya bisa ditentukan pada waktu kompilasi atau compile time ya teman-teman. Di sini ada contohnya const expr inter tahunnya adalah 2025, kemudian const expr double gravitasinya adalah 9,81. Dan di sini adalah contoh konstanta menggunakan define ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Namun untuk define ini tidak memiliki tipe data, hanya teks yang dapat diganti sebelum kompilasi ya teman-teman. Namun kalau define ini itu kurang aman dibandingkan
cons qualified variable dan cons expert itu karena tidak scope ya teman-teman. Jadi define ini tidak merupakan variabel yang scope, jadi tidak bisa dipakai di dalam ruang lingkup yang dapat digunakan yaitu. Dan apabila kita menggunakan ini biasanya bisa menimbulkan suatu masalah dalam pemrograman kita. Oke. Kemudian di sini, kemudian selanjutnya di sini adalah contoh konstanta literal ya teman-teman, di mana konstanta literal itu terbagi menjadi dua, yaitu angka bulat atau integer literal, kemudian adalah angka pecahan atau floating literal, di mana integer tadi merupakan bilangan bulat ya teman-teman, bisa negatif maupun positif nilainya. Yang penting angka yang kita masukkan itu adalah bilangan bulat. Kemudian sedangkan floating literal itu merupakan angka pecahan ya teman-teman, atau bersifat desimal. Jadi di sini ada 3,14 atau minus 0,003, dan di sini ada 2 kali 3 ini maksudnya 2,5 kali 10 pangkat 3 ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk konstanta literal. Dan di sini ada selanjutnya ada konstanta literal yang selanjutnya, di mana di sini ada karakter ya teman-teman. Karakter literal seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana di sini memuat untuk satu jenis variabel karakter literal, di mana di sini adalah A, Z, N ini untuk new line dan T ini untuk tab. Jadi di sini ada kegunaannya sendiri teman-teman, di mana slash N ini untuk new line dan slash T ini untuk tab. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman dalam memprogram ya teman. Kemudian di sini ada string literal, di mana string itu ditandai dengan tanda kutip ini untuk memuat sebuah kalimat atau kata ya teman-teman. Di sini ada C++ programming atau hello. Dan yang terakhir ada boolean literal, itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana boolean itu bersifat true atau false. Dan selanjutnya ada array ya teman-teman. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan array itu? Jadi, array itu adalah suatu struktur data yang menyimpan beberapa nilai bertipe sama secara berurutan dalam sebuah memori dengan ukuran tetap yang ditentukan saat deklarasi. Jadi, di sini adalah contoh pengaplikasian array ya teman-teman dalam sebuah kode, di mana kode ini tuh mendefinisikan sebuah array bilangan bulat berukuran 3 ya teman-teman. Kemudian selanjutnya program akan mengeksekusi dan menampilkan elemen pertama, lalu mengubah elemen kedua, dan di mana di sini ada include IOStream ini untuk menyertakan pustaka IOStream yang diperlukan untuk operasi input atau output, misalnya cout ya teman-teman. Kemudian di sini ada using namespace std ini, itu untuk mengizinkan pengguna dari namespace std itu tanpa menuliskan std di setiap objek. Misalkan kita tidak perlu menggunakan std di cout ini, cout ini, dan seterusnya teman-teman. Jadi kita hanya perlu menyertakan di awal program saja supaya program tidak terkesan banyak atau crowded ya teman-teman. Jadi bisa lebih rapi. Kemudian di sini ada integer main ya teman-teman, di mana integer main ini adalah titik awal eksekusi program. Jadi fungsi main ini adalah entry dari program ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada integer angka 3 sama dengan 10, 20, 30 ini untuk mendeklarasikan variabel array bernama angka dengan ukuran elemen 3 bertipe integer ya teman-teman. Di mana nanti inisialisasi elemen-elemen array yang dengan nilai elemen 0 sama dengan 10, elemen ke-1 sama dengan 20, dan elemen kedua sama dengan 30. Dan kemudian di sini ada cout, angka, dan endline ini untuk akses elemen ya teman-teman. Dan menampilkan nilai elemen pertama dari array yaitu angka 0, yaitu 10 ini ya teman-teman. Jadi ini adalah posisinya pada datakan 0 ya teman-teman. Kemudian ada
N-line juga ya teman-teman. N-line ini mencetak karakter baris dan membersihkan buffer keluaran. Dan seperti itu. Jadi angka 1 sama dengan 25 nanti ini untuk mengubah elemen, di mana nanti mengubah elemen kedua indeks 1 ini menjadi 25. Dan di sini ada penutup fungsi mainnya teman-teman. Jadi ciri khas dari bahasa C ya teman-teman. Jadi keluarga bahasa C ini di awal dan programan ini ada sebuah ini ya teman-teman. Awal dan akhiran ini dengan awal dan akhiran fungsinya ini dengan dibuka dengan kurung-kurung awal dan ditutup dengan kurung-kurung awal untuk menutup fungsinya ini, fungsi mainnya ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada vektor ya teman-teman. Jadi di mana vektor ini adalah struktur data dinamis dari standar template library atau STL dalam C++ yang berfungsi seperti array, tapi bisa berubah ukuran secara otomatis, yaitu dalam hal menambah atau menghapus elemen. Jadi di sini adalah ciri utama vektor, yaitu yang pertama ada dinamis, ukurannya yang bisa bertambah atau berkurang. Kemudian akses cepat seperti array menggunakan indeks vektor i. Kemudian mudah menambah data menggunakan pushback. Kemudian menyimpan banyak nilai dengan tipe data yang sama ya teman-teman. Jadi di sini ada kode demonstrasi penggunaan std vector untuk menyimpan dan mengakses nilai bilangan bulat atau integer ya teman-teman. Dimana membuat suatu fungsi vektor nilai yang dapat menampung bilangan bulat, kemudian menambahkan beberapa nilai ke dalam vektor, mengakses elemen pertama vektor dan menampilkan semua elemen yang ada di dalam vektor. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit baris per barisnya, dimana di sini ada include IOStream seperti tadi ya teman-teman. Dimana di sini untuk menyertakan library untuk input dan output standar, misalkan cout ini ya. Jadi cout ini adalah dari library dasar IOStream. Kemudian ada include vector ya teman-teman. Jadi vector ini adalah menyertakan library yang menyediakan kelas template std vector ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada using namespace std ini, itu agar kita tidak perlu menulis std berulang-ulang. Jadi cukup hanya menyertakan satu saja supaya program kita tidak memerlukan penulisan std yang tiap barisnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada integer main ini, titik masuk program, di mana di sini adalah fungsi utama dari programnya atau fungsi main dari programnya kita ya teman-teman. Kemudian di sini ada vektor int nilai ini itu untuk mendeklarasikan vektor bernama nilai yang hanya bisa menyimpan elemen bertipe integer ya teman-teman. Nilai variabel yang bertipe integer. Kemudian di sini ada nilai pushback sama dengan 80 ini untuk menambah elemen 80 ke akhir vektor. Kemudian nilai pushback 90 ini itu untuk menambahkan nilai 90 ke akhir vektor. Dan nilai pushback 75 ini untuk menambahkan nilai elemen 75 ini ke akhir vektor juga. Jadi di sini ada cout nilai pertama, kemudian nilai 0, dan n-line ini untuk menampilkan nilai elemen pertama vektor indeks 0. Karena elemen pertama adalah 80, nanti keluaran dari program ini adalah 80 juga ya teman-teman. Kemudian di sini ada cout semua nilai ini, dan n-line ini untuk menampilkan semua nilai sebelum mencetak seluruh isi vektor. Kemudian di sini ada for integer n nilai ini untuk sebuah perulangan ya, atau loop yang diiterasikan melalui setiap elemen vektor. Nilai loop berbasis rentang ya teman-teman. Kemudian ada cout n ini untuk menampilkan elemen saat ini di suatu baris dipisahkan spasi teman-teman. Kemudian di sini ada penutup loopnya tadi ya teman-teman, dan di sini ada penutup fungsi mainnya. Kurang lebih seperti itu untuk vektor. Oke, jadi selanjutnya adalah fungsi sederhana, parameter, dan return ya teman-teman. Dimana di sini adalah contoh fungsi return. Jadi apa sih yang dimaksud dengan fungsi itu? Jadi fungsi itu yang mengembalikan sebuah nilai kepada pemanggilan menggunakan kata kunci return. Jadi fungsi return ini maksudnya adalah fungsi yang mengembalikan sebuah nilai pemanggilannya menggunakan kata kunci return. Jadi seperti itu. Jadi kode ini tuh mendemonstrasikan fungsi sederhana yang menjumlahkan dua angka serta cara memanggil fungsi tersebut supaya fungsi utama atau fungsi mainnya ini menampilkan hasilnya teman-teman. Di sini ada include IOStream ini untuk
menyertakan pustaka standar input dan output IO stream seperti tadi, sehingga program bisa menggunakan objek seperti std atau count untuk cout untuk menampilkan teks di layar. Kemudian di sini ada using namespace std ini untuk menghindari keharusan menulis std .2.2 di depan elemen namespace standar, supaya kita bisa menulis cout dan end ini dengan langsung ya teman-teman. Kemudian di sini ada komentarnya, di sini ada integer tambah. Ini untuk mendefinisikan sebuah fungsi bernama tambah yang menerima dua parameter bertipe integer atau bilangan bulat, yaitu a dan b, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan fungsi ini nanti itu mengembalikan nilai bertipe integer. Kemudian ada return a plus b ini untuk mengembalikan hasil penjumlahan kedua parameter, yakni jumlah a dan b. Kemudian di sini ada menutup fungsinya ini. Kemudian di sini ada fungsi selanjutnya, yaitu fungsi main-nya ini, di mana di sini adalah titik masuk program. Jadi fungsi main selalu menjadi tempat akses eksekusi program dimulai ya teman-teman. Jadi nanti mengembalikan nilai bertipe integer sebagai kode keluar program, dan di sini ada cout hasil tambah 5 dan 3 inline ini untuk mencetak teks hasil, diikuti dengan hasil pemanggilan fungsi tambah 5 dan 3, kemudian diakhiri dengan baris baru atau inline dengan A sama dengan 5 ya teman-teman, dan B sama dengan 3, serta menghasilkan di mana nanti program di sini ada eksekusi A plus B, di mana nanti output dari program di sini adalah 8 karena penjumlahan dari A dan B di sini ya teman-teman, di mana 5 ditambah 3 dan akan menghasilkan 8. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada tipe fungsi sederhana atau parameter return. Itu di sini adalah fungsi tanpa return. Jadi tipe fungsi void ini tidak mengembalikan nilai ke pemanggil. Kemudian parameter itu fungsi menerima suatu parameter bertipe string bernama-nama. Kemudian tugas fungsi ini itu untuk mencetak salam ke layar menggunakan cout ya teman-teman. Dengan salam keluarannya ini adalah hello, dan tidak ada return karena fungsi bertipe void ya teman. Jadi untuk tipe fungsi bertipe void ini tidak ada pengembalian read atau return. Jadi otomatis apabila fungsi void itu digunakan, maka program hanya akan mengeksekusi sebanyak sekali saja, sehingga tidak ada terjadinya pengulangan ya teman-teman. Tidak ada return karena fungsi bertipe void tidak wajib ada pernyataan return. Jika ada pun bisa berupa return untuk menghentikan eksekusi lebih awal, tetapi tidak bisa membawa balik nilai. Jadi nilainya tidak bisa dibawa balik kembali ke dalam fungsinya tersebut untuk mengeksekusi programnya tersebut ya teman-teman. Kemudian di sini ada contoh fungsi sederhana dengan parameter dan return. Jadi ini adalah gabungan ya teman-teman dari kedua tipe data, di mana di sini ada fungsi returnnya di sini dan fungsi sederhananya, yaitu integer ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di sini tuh hasil dikembalikan ke pemanggil. Kemudian ini untuk mengirim nilai 5 dan 3 ke fungsi, di mana di sini ada perkalian ya teman-teman, di mana 5 dikali 3 adalah 15, dengan nanti akan menampilkan outputnya ini adalah 15. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada contoh fungsi sederhana dengan parameter dan return ya teman-teman. Di sini adalah yang pertama ini adalah fungsi kali. Jadi di mana di sini ada integer kali, ini adalah deklarasi fungsi bernama kali yang menerima dua parameter bertipe integer, yaitu bilangan bulat ya teman-teman, x dan y. Kemudian return x dan y ini, x kali y ini itu melakukan perkalian dua parameter, mengembalikan hasilnya ke bagian pemanggil ya teman-teman. Maaf. Bagian pemanggil, kemudian ada tanda kurung kurawa ini sebagai awal dan akhir dari fungsinya tersebut. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan sebuah nilai bertipe integer, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada fungsi sederhana, selanjutnya adalah fungsi main ya teman-teman, di mana integer main ini adalah fungsi utama yang dijalankan saat program dieksekusi ya teman-teman, di mana integer main ini adalah istilahnya adalah program yang utama dan yang akan dieksekusi pada program tersebut. Jadi di sini ada integer hasil kali 5 dan 3 ini itu untuk memanggil fungsi kali dengan argumen 5 dan 3. Jadi nilai hasil perkalian 5
nilai hasil perkalian atau 15-nya ini disimpan ke dalam variabel lokal hasil. Kemudian ada cout hasil ini untuk mencetak nilai hasil keluaran standar layar karena tidak ada baris baru, keluaran akan terlihat sebagai 15. Jadi cout, saya lupa menjelaskan ya teman-teman. Jadi cout ini adalah sebuah perintah yang sama dengan apabila kita Python kemarin kita menggunakan print ya teman-teman. Dimana kalau menggunakan bahasa C ini print ini dideklarasikan sebagai cout, kurang lebih seperti itu. Kemudian komentar di dalam kode ini untuk menjalankan apa yang dilakukan setiap langkah. Jadi ini sebagai patokan saja teman-teman. Oke, jadi selanjutnya ini adalah penggunaan cin dan getline ya teman-teman. Jadi cin ini untuk input satu kata atau angka dan getline ini juga sebenarnya untuk input satu kata atau angka ya teman-teman. Dimana di sini adalah kode cin ini untuk membaca usia dari pengguna melalui input keyword menggunakan menampilkan kembali nilai yang dimasukkan tiap poin per poinnya teman-teman. Jadi baris di sini untuk masukkan pustaka stream yang menyediakan fasilitas input dan output standar seperti CIN dan COUT. Kemudian using namespace std seperti tadi ya teman-teman. Kemudian di sini ada menggunakan ruang nama std sehingga kita tidak perlu memasukkan ini. Kemudian di sini ada integer main-nya ini itu sebagai titik masuk program ya teman-teman, di mana fungsi main ini tempat eksekusi program dimulai dan mengembalikan nilai integer, di mana di sini adalah integernya adalah usia ya teman-teman. Kemudian usia ini untuk mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data integer bernama usia. Jadi variabel ini akan digunakan untuk menyimpan umur yang dimasukkan pengguna. Kemudian ada cout ini menampilkan teks ke layar masukkan usia teman-teman. Jadi di sini adalah cout ini untuk menampilkan inputan ini untuk masukkan usia. Kemudian nanti sein usia ini itu untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel usia. Jadi sein itu adalah objek masukan ya teman-teman. Sein. Kemudian di sini ada cout usia Anda, kemudian di sini ada usia dan inline ini. Itu untuk menampilkan teks usia Anda adalah diikuti dengan nilai variabel dari input yang dimasukkan oleh pengguna ya teman-teman atau usernya ini. Jadi seperti itu. Kemudian lalu inline ini untuk menambahkan baris baru dan membersihkan buffer keluaran. Jadi return 0 ya teman-teman inline ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk secara singkatnya ini program ini tuh akan dieksekusi misalkan program ini akan pertama akan mencetak masukan usia, kemudian kita akan memberikan inputan atau si sein-nya ini usianya ini kita memberi nilai pada sein-nya ini. Misalkan kita ingin mencetak 25 ya teman-teman. Jadi kita masukkan usia kita 25. Kemudian si out-nya ini adalah usia Anda dan usia ini ada teman variabel usia ini nanti akan bernilai usia Anda adalah 25 tahun misalkan seperti itu. Kemudian program akan mencetak outputnya nanti adalah usia Anda sama dengan 25 tahun gitu ya. Usia Anda adalah 25 tahun gitulah. Kemudian di sini adalah contoh penggunaan getline ya teman-teman. Dimana getline ini pada kode ini tuh untuk membaca nama lengkap dari input user dan menampilkan salam yang menampilkan nama tersebut ya teman-teman. Jadi langkah detailnya di sini ada include iStream dulu dan string ya teman-teman karena kita di sini memerlukan apa namanya sebuah kata ya teman-teman, kata masukan dimana jika kita tahu untuk memasukkan tersebut kita harus menggunakan string ya teman-teman, string nama, pustaka string. Kemudian di sini ada using namespace std, kemudian di sini ada integer main-nya, kemudian ada string nama dan cout-nya ini masukkan nama lengkap dan getline. Jadi baris getline-nya ini itu untuk membaca sebuah baris dari input pengguna.
biasanya dari keyboard ya teman-teman, hingga karakter new line. Jadi teks yang dibaca disimpan ke variabel nama. Pengguna guideline penting agar seluruh nama lengkap termasuk spasi bisa dibaca, bukan hanya satu kata. Misalkan baris, intinya untuk memasukkan semua inputannya ini dan menyimpannya ke dalam menyimpannya dan menampilkannya ke dalam prompt layar lah ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian di sini adalah scope variabel ya teman-teman, di mana di scope variabel ini adalah ada dua macam ya teman-teman, ada global variabel dan lokal variabel. Dimana di sini adalah contoh global variabelnya itu dideklarasikan di luar fungsi, bisa diakses semua fungsi, dimana di sini variabelnya ini dideklarasikan di luar fungsi void ini ya teman-teman. Jadi integer angka adalah sama dengan 10, jadi nilai angka ini adalah sama dengan 10 ya teman-teman. Variabel angka ini bernilai 10. Jadi global ini, jadi apabila teman-teman ingin memanggil variabel tersebut bisa digunakan di semua fungsi yang teman-teman akan buat dalam program tersebut. Jadi karena bersifatnya ini di luar menyeluruh ya teman-teman, jadi bisa dipakai di keseluruhan fungsi yang ingin teman-teman buat. Sedangkan perbedaannya dengan lokal variabel ini adalah berlaku di dalam fungsi atau blok tertentu. Dimana di sini adalah fungsinya ini berbeda dengan ini ya, dimana di sini adalah di luar variabel, di luar fungsi, maaf teman-teman, di luar fungsi. Sedangkan di sini adalah di dalam fungsi. Jadi variabel ini hanya akan dieksekusi di dalam fungsi tersebut, hanya akan dideklarasikan di dalam fungsi tersebut. Sehingga apabila teman-teman ingin membuat fungsi baru, teman-teman harus menyertakan fungsi ini lagi jika masih membutuhkan variabel tersebut ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menyertakan fungsi tersebut untuk membuat fungsi selanjutnya. Jadi tidak dideklarasikan kepada seluruh program ya teman-teman, hanya berlaku pada fungsi dalam fungsi ini saja, kurang lebih seperti itu. Nah di sini adalah contoh komentar yang baik ya teman-teman, dimana di sini ada komentar untuk menjelaskan tujuan program, dimana di sini ada program ini menghitung luas persegi berdasarkan input sisi dari user, dimana nanti user akan memasukkan input sisi, kemudian untuk menyatakan dari baris ini itu rumus luas persegi. Jadi komentar yang baik itu digunakan untuk menjelaskan tujuan program. Kemudian di sini ada komentar baris atau inline comment, itu adalah komentar yang terletak pada dalam baris ya teman-teman. Di sini ada mendeklarasikan fungsi ini ya teman-teman, menjumlahkan angka dari 1 sampai 10. Mana ini nanti ini adalah variabel ini akan dijumlahkan 1 sampai 10 ya teman-teman. Jadi apabila sudah 10 nanti programnya akan berhenti. Kemudian di sini ada komentar untuk logika yang tidak jelas. Jadi apabila teman-teman misalkan membuat sebuah program C++ ini, namun teman-teman kesusahan untuk memahami sebuah logika yang terdapat pada barisnya tersebut, teman-teman bisa menggunakan komentar juga untuk istilahnya mendeklarasikan sebuah logika yang tidak jelas. Misalkan seperti ini ya teman-teman, integer y sama dengan plus plus x, apa gitu maksudnya. Jadi di sini sebelumnya kita masukkan komentar itu untuk istilahnya mempermudah kita sebagai pemrogram itu untuk mendeklarasikan fungsinya tersebut. Jadi kita tidak kebingungan itu fungsi untuk apa. Jadi menggunakan pre-increment karena nilai x harus ditambahkan dengan sebelum digunakan. Kemudian di sini ada komentar blok untuk fungsi. Jadi komentar blok ini ada penjelasan sebelum kita membuat sebuah fungsi. Di mana di sini ada ditandai dengan ini ya teman-teman, bintang ya teman-teman, bintang. Namun bintang di sini fungsinya tidak kali karena di sini sebagai komentar ya teman-teman. Jadi di sini ada untuk
inputasi komentar blok. Di sini ada slash atau garis miring ini, dan kemudian bintang, dan kemudian bintang dengan garis miring untuk penutupnya. Jadi ini awal ada penutup sebagai inputan awal dan akhir dari komentar blok untuk fungsi ini ya teman-teman. Mana di sini ada fungsi ini mengembalikan nilai terbesar dari dua bilangan. Jadi untuk komentar blok yang misalkan banyak ya teman-teman. Misalkan teman-teman sebelum membuat fungsi yang kompleks, teman-teman bisa list tuh. Misalkan fungsi ini tuh fungsinya apa saja yang ada, kemudian tujuannya untuk apa, dan pengaksesannya gimana, seperti itu. Jadi selanjutnya ada penggunaan namespace ya teman-teman. Jadi yang seperti sudah saya singgung sebelumnya, penggunaan namespace ini tuh dalam C++ itu digunakan untuk mengelompokkan nama atau identifier ya teman-teman, agar tidak terjadi konflik nama. Jadi std itu namespace standar C++ atau yang berisi hampir seluruh fitur dasar seperti cout, cin, kemudian vektor, string map, kemudian short, dan inline. Dan di sini ada contoh penggunaan dari namespace std-nya ini ya teman-teman. Di sini ada cout, kemudian ada string, nama, dan selebihnya ya teman-teman. Jadi kelebihan penggunaan namespace ini tuh kodenya tuh lebih ringkas. Jadi penggunaan using namespace std itu dapat memungkinkan untuk kode kalian ini terlihat lebih ringkas, kemudian cocok digunakan untuk pemula karena mudah dipahami, kemudian ada cocok untuk program kecil untuk belajar tugas sederhana seperti itu ya teman-teman. Dan kekurangannya di sini tuh berpotensi menimbulkan konflik nama atau name collision. Nah, di sini ada alternatif penggunaan namespace std ya teman-teman. Dimana di sini yang pertama adalah tetap gunakan prefix std. Jadi prefix std itu dimana kita memasukkan std-nya ini di setiap baris dalam fungsi yang akan kita gunakan. Jadi untuk mendeklarasikan nama-nama variabel yang akan kita gunakan. Jadi std cout, kemudian std string ini untuk memanggil fungsi cout dan string ini. Jadi seperti itu. Dan kelebihannya ini adalah aman, bebas konflik nama, dan biasanya digunakan di proyek besar lah ya. Kemudian ada alternatif yang kedua, yaitu menggunakan using std cout atau import yang lebih spesifik ya teman-teman. Dimana di sini using std cout, kemudian using std string. Jadi ini kan spesifik ya, tidak seperti tadi using namespace, karena itu dapat bisa menimbulkan name collision ya teman-teman, atau konflik pada namanya. Jadi ini lebih aman dibanding using namespace std, hanya dapat membawa identifier tertentu dan kodenya tetap ringkas karena kita sudah mendeklarasikan std isi outnya di sini isi out, dan string di sini adalah string nama, seperti itu. Menggunakan alias namespace. Jadi seperti ini ya teman-teman, alias namespace ini adalah namespace c std.chrono ini. Ada namespace s std cout gini, millisecond. Di SC ini dideklarasikan sebagai millisecond durasinya ini. Di cout ini adalah keluarannya, output dari program atau print lah ya, print dari programnya di sini. Dan keunggulannya itu rapi, aman, dan tidak membawa semua item dalam std. Oke, kurang lebih seperti itu. Mari kita akan coba lanjut saja untuk demonstrasi dari pembuatan tugas tadi ya teman-teman. Dimana sebentar. Nah, kita akan menyajikan latihan, konversi suhu, dan kalkulator. Langsung saja. Oke, jadi teman-teman di sini ada latihan kita yang pertama, yaitu latihan data mahasiswa. Jadi kita membuat sebuah aplikasi sederhana dalam C++ untuk mengelola data mahasiswa. Jadi nanti aplikasi ini akan mengelola struk dan mendefinisikan struktur data mahasiswa dan vektor untuk menyimpan koleksi data. Jadi alur utamanya itu meliputi input data dari pengguna, kemudian penyimpanan dan penampilan data dalam bentuk tabel. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang alur pemrogramannya, yaitu yang pertama itu ada inisiasi dan persiapannya. Di sini ada program dimulai dengan uh,
menyatakan header IOStream ini sebagai pustaka yang digunakan dan vektor sebagai pustaka yang digunakan. Kemudian di sini using namespace std seperti yang tadi sudah kita terapkan supaya memudahkan kita dalam penulisan program supaya kita tidak perlu menggunakan std di dalam program kita ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini adalah mendefinisikan struk dari studentnya teman-teman, dari mahasiswanya tersebut, dimana string name ini sebagai nama mahasiswanya, kemudian integer age ini untuk menyatakan umurnya, dan double GPS ini double GPA maaf double untuk IPK-nya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada di dalam main ini itu untuk membuat vektor student ini untuk menyimpan daftar mahasiswa, menampilkan pesan sambutan dan meminta input jumlah mahasiswa total menggunakan ini ya, sein total ini, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada fungsi perulangannya ya teman-teman, di mana program masuk ke loop yang berjalan sebanyak total kali dari 0 hingga 1 hingga total 1 untuk setiap iterasinya, di mana membuat objek student sementara ini bernama S ya teman-teman, menggunakan sein ignore-nya ini untuk membersihkan buffer input karena sein total meninggalkan karakter new line di buffer. Nah, nanti itu bisa mengganggu getline berikutnya, maka kita harus menggunakan seperti itu. Kemudian meminta input mahasiswa menggunakan getline ini ya, getline cin as name ini untuk memungkinkan dengan namanya itu dengan spasi ya teman-teman. Kemudian meminta input umurnya ini, kemudian ada menambahkan objek X vector ke pushback, ini ada pushback ini, kemudian menambahkan objek ke vector student menggunakan pushback ini. Dan yang terakhir ada untuk menampilkan data mahasiswa. Jadi di sini ada setelah input selesai, program akan menampilkan header tabel, nama, umur, GPA dengan garis pemisah. Jadi loop akan menggunakan range based loop for auto ini untuk iterasi melalui setiap elemen di vektor ya teman-teman. Untuk setiap mahasiswa mencetak s.name-nya itu dan s.age dan s.gpa dalam format tabel. Jadi nanti akan ditampilkan dalam bentuk tabel dengan seperti itu. Jadi mungkin ada sedikit catatan tambahan itu. Jadi program itu menggunakan sein.ignore-nya itu menggunakan sein dan ignore itu untuk menghindari masalah buffer saat beralih dari sein ke getline ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan apabila kita run, nah kita kan nanti akan input misalkan berapa mahasiswa, kita masukkan 10 ya teman-teman. Mahasiswa ke 1 misalkan namanya Dion. Nama saya saja Dionysius Saverio, misalkan seperti itu. Umurnya 19. GPA-nya misalkan kita 3 ya teman-teman. Mahasiswa kedua misalkan namanya siapa, Budi Suharto. Umurnya 20 misalkan ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini akan menampilkan sebuah tabel, sebuah ini ya teman-teman. Jadi di sini adalah nama, umur, dan GPA. Dimana GPA ini adalah IPK-nya ya teman-teman. Jadi di sini outputnya akan memperoleh nama, umur, dan GPA. Nah, di sini ada sesuai urut dengan tadi Dionysius Saverio.
Budi Soeharto, Michael Aman, Joko, Mardika, Owi, Sinta, Sesupatmi, Leo, Joko Purbalingga. Jadi kurang lebih seperti ini untuk simulasi demonstrasi untuk program kita yang pertama. Kemudian selanjutnya ada program kita yang kedua ya teman-teman, dimana di sini adalah latihan latihan kalkulator. Dimana di sini adalah sebuah kalkulator sederhana, dimana di sini ada include IOStream untuk memuat pustaka in dan out-nya. Kemudian di sini adalah fungsi mainnya using namespace std untuk using namespace std. Jadi di sini ini adalah untuk pertama di baris pertama akan menampilkan kalkulator sederhana, kemudian kita akan outnya masukkan angka pertama, misalkan kemudian nya bernilai A, dan kita akan masukkan operatornya ini plus minus kali atau bagi ya teman-teman. Kemudian nya adalah operator, kemudian outnya ini masukkan angka kedua, kemudian nya akan bernilai B. Kemudian di sini ada fungsi switch ya teman-teman, fungsi switch open ini untuk proses perhitungan dari kalkulatornya itu sendiri, dan misalkan untuk proses pemilahan data supaya dapat memberikan output valid ataupun tidak valid, kurang lebih seperti itu. Cuma di sini ada if bisa dengan 0, hasilnya ini adalah seperti ini, kemudian else-nya error pembagian 0, kemudian break, operator tidak valid, kurang lebih seperti itu untuk program yang kedua. Kita akan coba run ya teman-teman. Masukkan angka pertama, misalkan kita masukkan 1 ya. Maksud ya 1. Masukkan operator, misalkan kita ingin kali ya teman-teman, kali. Masukkan angka keduanya 7. Oh maaf. Saya sih kesalahan dulu. Kita akan coba angka pertamanya misalkan 15 ya teman-teman. Kita misalkan saja, misalkan 15 di sini. Misalkan operatornya kita butuh kali. Angka keduanya misalkan kita masukkan 25 ya teman-teman. Jadi hasilnya 375, dimana dari hasil perkalian pertama 15 dan angka kedua 25. Jadi tadi kenapa muncul 0 ini, karena kita masukkan karakter yang tidak terdefinisi ya teman-teman, dimana di sini saya masukkan dan karena tadi typo, pencet shift aja, pencet shift ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk simulasi program kedua. Juga misalkan kita mau coba yang lain ya teman-teman, misalkan kita coba untuk yang lain, misalkan kita run code-nya lagi, masukkan angka pertamanya misalkan 35. 35. Operatornya misalkan kita pembagian aja ya teman-teman, pembagian. Masukkan angka keduanya misalkan 7. 8. Nah, hasilnya adalah 4,375. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan program yang kedua berhasil untuk dibuat dan dijalankan ya teman, tanpa adanya kendala. Dan yang terakhir adalah latihan konversi suhu. Jadi di sini adalah sintaks yang kita gunakan untuk konversi suhu, di mana di sini ada include IOStream dan di sini std seperti biasa. Di di sini adalah fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit. Jadi di sini akan mengembalikan return, di mana inputansi yang kita masukkan sini untuk Celsiusnya ini adalah 9/5 plus akar plus 32 untuk menjadikannya to Fahrenheit ya teman-teman, untuk Celsius. Sedangkan rumus dari Fahrenheit ke Celsiusnya tersendiri itu adalah nilai Fahrenheit-nya tersebut dikurangi 32 dan dikalikan 5/9. Lebih seperti itu. Dan di sini adalah integer main, di sini adalah fungsi mainnya teman-teman, di mana double Celsius, kemudian inter choice, di mana si out-nya adalah konversi suhu yang pertama, kemudian si out-nya Celsius ke Fahrenheit atau
Fahrenheit ke Celsius, kita akan memilih ya teman-teman antara dua ini. Nanti akan outnya adalah pilihan kita. Jadi choice-nya ini, dimana nanti kita akan memasukkan input choice-nya ini, dimana kita akan memilih salah satu dari antara ini. Kemudian C-nya adalah choice. Kemudian apabila kita memilih pilihan yang pertama, kita akan masukkan suhu ke dalam Celsius karena pertamanya adalah Celsius ke Fahrenheit. Jadi yang input yang kita masukkan adalah Celsius, kemudian C-nya adalah Celsiusnya, kemudian C out-nya Fahrenheit. Jadi akan dikalkulasikan dari rumusnya ini ya teman-teman, dimana seperti itu dari double Fahrenheit itu ya teman-teman. Nah, apabila choice-nya menggunakan kedua, maka kita akan double Fahrenheit. Masukkan suhu dalam Fahrenheit dan Celsius Celsius convert to Celsius to Fahrenheit ya teman-teman. Kemudian apabila tidak tersedia dari kedua ini, maka pilihan tidak valid ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu, mari coba kita run saja. Nah, sini ada konversi suhu. Kita langsung pilih saja misalkan dan 1 ya teman-teman. Masukkan suhu dalam Celsius misalkan 102. Tadi Fahrenheit-nya dari 102 derajat Celsius adalah 259,6 derajat Fahrenheit. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita coba misalkan untuk yang keduanya saja. Misalkan kita pilih kedua. Masukkan suhu dalam Fahrenheit. Misalkan Fahrenheit-nya kita masukkan 56. Maka Celsiusnya adalah 13,33 derajat. Jadi seperti itu untuk demonstrasi dari proses perundingan dari tugas-tugas yang dimana tadi kita sudah latihan data mahasiswa, kemudian tadi ada latihan kalkulator juga dan konversi suhu. Nah teman-teman, jadi cukup sekian untuk video pertemuan kita pada kali ini tentang kita sudah mengulas tentang dasar-dasar dan fundamental dari pemrograman berbahasa C++ ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika saya tadi banyak kesalahan dalam penyampaian kata atau kata saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.